Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dia ada sebelum kata ada itu ada, dan dia akan ada walaupun kata ada telah tiada. Karena ada dan tidak adanya kata ada, serta sejauh manapun manusia memperdebatkan itu semua, tidak akan mempengaruhi keberadaannya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang proklamator yang tidak pernah naik motor, dialah sang tokoh revolusi yang tidak pernah berdasi, dan dialah sang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan. Namun tanpa itu semua beliau tetap dinobatkan sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, sebagaimana yang ditulis oleh Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh karena ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad semakin banyak pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas UIN Alauddin Makassar. Dan di sini saya akan membahas makalah saya tentang pemikiran filosof muslim yang bernama Al-Jahiz dan kontribusi terhadap ilmu dan peradaban Islam. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang. Pemikiran para cendekiawan muslim klasik memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, filsafat dan sastra dan peradaban Islam. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Abu Usman Ammar bin Bahar, yang lebih kita kenal dengan sebutan Al-Jahiz. Ia hidup pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9 Masehi dan dikenal sebagai seorang pemikir, penulis, dan ilmuwan yang produktif. Al-Jahiz dikenal dengan karya-karyanya dalam berbagai bidang seperti zoologi, teologi, retorika, dan sosiologi. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Al-Hayawan, yang berarti buku tentang hewan, yang menampilkan pendekatan ilmiah yang sangat maju pada zamannya dan bahkan dipandang sebagai salah satu pendahulu teori evolusi. Selain itu, pemikirannya tentang masyarakat, ras, bahasa, dan kekuasaan sangat relevan untuk dikaji dalam konteks perkembangan filsafat Islam. Adapun saya akan membahas tentang biografi singkat Al-Jahiz. Al-Jahiz lahir di Basrah yang berada di Irak sekitar tahun 776 Masehi. Ia berasal dari keluarga sederhana keturunan Afrika Timur. Julukan Al-Jahiz berasal dari kondisi matanya yang menonjol. Meskipun kehidupan dalam keterbatasan ekonomi, ia menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan sejak usia di Basrah, yang saat itu menjadi salah satu pusat keilmuan Islam. Al-Jahiz merupakan seorang Mu'tazilah, yaitu aliran teologi Islam yang menekankan rasionalitas dan kebebasan berpikir. Ia dikenal karena gaya penulisannya yang jenaka dan penuh ironi, namun syarat akan kritik sosial dan pengamatan tajam terhadap masyarakatnya. Pemikiran Al-Jahiz juga berpengaruh pada tokoh-tokoh setelahnya seperti Al-Farabi, Al-Kindi, bahkan para ilmuwan Eropa di masa Renaissance melalui terjemahan karya-karya Arab ke dalam bahasa Latin. Adapun kesimpulan di sini, Al-Jahiz adalah salah satu pemikir muslim paling cemerlang pada abad ke-9 Masehi, yang karyanya mencangkup bidang zoologi, filsafat, teologi, bahasa, dan sosiologi. Pemikiran mencerminkan semangat ilmiah dan rasional dari era keemasan Islam dengan pendekatan yang humanitis dan multidisipliner. Adapun karya-karya dan gagasan tetap relevan hingga kini dalam wacana pemikiran Islam, sains, dan sosial. Ia telah meletakkan dasar-dasar penting yang menjadi pijakan generasi setelahnya dalam mengembangkan ilmu dan budaya Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video saya.
Terima kasih bagi orang yang mau nonton. Mungkin makalah saya yang saya bahas dalam video ini tidak sempurna. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.